Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video sesi Pview by Paramovida Akoladia Group. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini bersama saya Dia Ajeng Utari akan temani viewers untuk berbincang-bincang seputar topik yang menarik banget nih. Nah, hari ini kita mau membahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tips agar kita berani mengambil keputusan dan menjalaninya, atau yang lebih kita kenal problem solving. Dan tentunya aku gak bakal sendirian, sudah ditemani oleh narasumber yang kece banget nih, yaitu bersama Ibu Pelangi. Halo. Hai Ibu. Mbak Dea. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, Mbak Dea apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Pelangi boleh dong kenalan sama viewers nih, sekarang lagi sibuk apa sih? Oke, halo viewers. Nama saya Pelangi. Sibuknya ya, sekarang sebenarnya kalau sibuk saya masih nge-manage satu tim training di salah satu perusahaan F&B di Jakarta. Nah, kalau kesibukan terakhir, karena kebetulan banget nih Mbak Dea, saya baru aja pindah kantor. Jadinya ya masih lumayan lah nih ya, adaptasi perusahaan baru. Terus memang kalau sebelumnya kan tim training biasanya ada di HR ya. Nah, kalau yang di perusahaan yang sekarang nih agak beda sendiri, kebanyakan fokusnya lebih di operasionalnya. Jadi lumayan ada tantangan baru sih. Oh betul, berarti banyak problem solvingnya juga ya Bu ya di sini. Akhirnya lumayan ke aplikasi ya. Iya, sesuai banget dong sama topik kita hari ini ya Bu ya. Jadi Ibu bisa sharing problem solving Ibu nih di sini nih. Nah, Bu Pelangi kali ini kan yang sesuai yang kita mau bahas nih ya, tentang problem solving. Nah, Bu Pelangi sendiri ketika menghadapi sebuah masalah di tempat kerja itu, apa sih yang pertama kali Ibu lakukan? Ketika ada masalah ya. Kalau pertama kali kalau saya di tempat kerja apalagi, yang pertama pasti cari dulu sumber masalahnya apa. Kayak akar masalahnya gitu ya, cari tahu dulu itu. Lalu kalau misalkan memang perlu ada data-data pendukung, cari tahu juga. Atau misalkan ketika kebetulan kayak saya sekarang nih ya di kantor baru, bisa jadi mungkin masalah itu udah pernah kejadian dulu atau terulang lagi atau gimana. Jadi penting juga buat ngobrol sih sama beberapa bagian atau mungkin sama senior-senior yang udah ada di sana gitu, sehingga ketika udah tahu benar-benar inti dari masalahnya, nantinya masalahnya bisa selesai dengan maksimal dan nggak keulang lagi gitu. Jadi nyari solusinya juga lebih tepat. Oke, jadi minta saran juga ya sama atasan atau yang udah lebih lama di dalam kantor. Lumayan penting gitu. juga kalau menurut saya. Nah Bu Pelangi, kalau di kantor kan pasti ada aja nih masalah yang tak terduga. Nah gimana nih Ibu menghadapi masalah yang tiba-tiba gitu? Kalau ada masalah tiba-tiba gitu ya di kantor, apalagi belum tahu ini apa, tiba-tiba lagi ngerjain belum apa. Pernah terjadi gitu di kantor. Bener sih, pernah sih, ada aja pasti kejadian kayak gitu Mbak Dea. Nah, kalau saya sih yang pertama ketika ada masalah kayak gitu, yang pertama saya pikirin nih masalah kira-kira sebesar apa dampaknya. Dan se-urgent apa untuk diambil keputusannya saat itu juga gitu. Jadi kalau misalkan memang urgent harus diselesaikan, ya mau nggak mau akhirnya saya harus ngambil solusi lebih cepat gitu. Tapi kalau misalkan oke, ini kayaknya dampaknya nggak terlalu besar, terus kayak mungkin masih bisa ditunggu beberapa hari lagi gitu ya supaya solusinya lebih mateng, saya lebih prefer untuk mencari data-data dulu sih gitu. Tapi kalau misalkan memang harus benar-benar diselesaikan saat itu juga, ya
berdasarkan pengalaman yang sudah ada biasanya dan berdasarkan cari tahu nih atau misalkan ngobrol-ngobrol singkat, akhirnya ya udah putusin. Karena kan biasanya nggak semua masalah tuh idealnya memang harus cari datanya ya, tapi kan ada saatnya kita ngadepin sesuatu yang urgent tiba-tiba belum pernah terjadi gitu. Nah itu kalau saya sih awalnya ngelihatnya memang lebih ke kira-kira dampaknya seberapa besar dan akhirnya perlu dapat solusi yang seperti apa gitu. Nah kalau dalam menyelesaikan masalah kan tadi Bu Pelangi bilang kadang kita minta saran gitu sama misalkan atasan kita atau orang-orang yang sudah pernah mengalami masalah tersebut. Nah pasti kan ada pro dan kontranya ya dalam diri Bu Pelangi gitu. Cara Bu Pelangi menghadapi pro dan kontra dari tanggapan-tanggapan masalah tersebut tuh gimana? Oke, iya benar. Yang namanya kita memberikan satu solusi atau kita memutuskan satu kebijakan gitu ya, itu pasti ada aja pro dan kontranya. Nah sebenarnya emang balik lagi sih, kalau setiap keputusan yang dibuat itu memang, kalau saya selalu mikirnya setiap keputusan yang dibuat itu nggak selalu bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling enggak ketika saya merumuskan solusi, biasanya saya tuh ngebagi jadi ada 3 hal utama yang saya fokusin ketika saya nyari solusi dari satu masalah. Yang pertama saya lihat nih dari segi biaya, dari segi waktu penyelesaian misalkan, terus yang satu lagi dari segi kualitas atau dampaknya, resikonya lebih besar yang mana. Jadi biasanya patokan saya lebih ketiga itu. Walaupun kadang-kadang tiga-tiganya nggak mungkin bisa kita ambil semua, bisa perfect banget kan. Cuma at least yang paling minim resikonya gitu. Jadi ketika pro dan kontra itu terjadi, saya masih bisa menjelaskan kenapa akhirnya keputusan itu yang diambil. Oke. Nah kalau misalkan Ibu udah ngambil keputusan nih, ternyata pas Ibu mau sharing keputusan tersebut, wah ada situasi yang berbeda. Jadi Ibu harus ubah keputusan yang tersebut jadi keputusan yang lain dengan ya last minute change lah namanya ya. Gimana nih Ibu cara menghadapi situasi tersebut? Ya itu mungkin banget sih kejadian, apalagi ketika yang sudah pro kontranya adalah misalkan let's say top management gitu ya. Wah itu kan udah nggak bisa lagi tuh diganggu gugat, mau nggak mau akhirnya balik lagi ketika kita udah merumuskan solusi atas satu masalah. Biasanya tuh nggak cuma satu solusi kan, biasanya ada nih oke, ini solusi yang paling oke saat ini menurut saya yang ini, tapi ada juga sih solusi kayak semacam backup plan-nya gitu, backup plan-nya. Nah biasanya akan lari ke situ dulu, akan lari ke ini kayaknya nggak bisa, solusinya nggak kayak gini, harus rubah. Kalau rubah paling nggak kita udah tahu, kita bisa kasih informasi, oke, kalau merubah jadi seperti ini akhirnya nanti dampaknya akan ini, kalau merubah jadi solusi yang C dampaknya akan seperti ini gitu. Jadi ketika memang harus benar-benar urgent banget nih berubah, ya mau nggak mau harus diambil keputusan yang terbaik, yang paling nggak resikonya paling minim sih kalau menurut saya. Ketika nanti ngobrol sama kalau misalkan udah bicara dengan top manajemen yang ingin berubah, oh ya udah at least diikutin, tapi paling enggak kita nggak cuman asal sekedar iya ikutin, tapi kita udah bisa ngasih pandangan. Kita ngasih pandangan kalau oke Pak, kalau mau yang diambil ini berarti nanti kemungkinan kedepannya akan ada resiko seperti ini. Ya paling nggak kita udah kasih warning di awal, biarkan nanti memang top manajemen yang memutuskan gitu. Kalau saya biasanya lebih ke situ sih. Nah, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya Bu Pelangi. Tadi kan Bu Pelangi bilang kalau misalkan memecahkan masalah, biasanya Ibu nyari informasi, sumber segala macam kan. Tapi kalau misalkan Ibu tiba-tiba dapat masalah nih, tapi Ibu nggak punya informasi sama sekali ini sebelumnya. Itu gimana Ibu menghadapinya tuh? Tiba-tiba datang aja gitu. Tapi bener-bener kayak informasinya itu juga udah nggak ada gitu, dari temen nggak ada, misalkan dari atasan nggak ada, itu Ibu menghadapinya gimana? Sebenarnya kalau udah kayak gitu posisinya ya, kalau udah kayak gitu banget gitu ya posisinya, ya mau nggak mau akhirnya rumusin satu solusi yang biasanya akan lebih ke pengalaman, atau mungkin ketika kita udah banyak kerja sama orang atau kita menyelesaikan satu pekerjaan di bidang-bidang tertentu,
itu kan kayak udah lebih keasah gitu instingnya ya, kayak feelingnya nih kayak kuat yang mana. Biasanya kadang gitu, tapi kalau menurut saya ketika satu masalah itu hadir kayaknya jarang banget muncul sendirian. Pasti biasanya ada rentetan-rentetannya, entah pernah ada kejadian sebelumnya, atau misalkan benar-benar saya nggak bisa ngegali banget informasi dari siapapun gitu. At least bisa dicari tahu justru dari sumber masalahnya. Kalau misalkan memang people ya berarti bisa diajak ngobrol gitu ya. Kalau misalkan memang masalahnya kayak peralatan lebih ke teknikal gitu ya, yaitu bisa dicari tahu sama bagian yang memang menghandle hal tersebut, kenapa itu bisa kejadian dan segala macam. Jadi kalau menurut saya selalu bisa dicari tahu sih, karena nggak mungkin datang sendirian. Atau misalkan kadang sama tim sendiri juga bisa, sama tim sendiri yang mungkin dulunya dia pernah menghandle masalah seperti itu tapi bukan di kantor yang sekarang gitu. Jadi memang komunikasi sih perlu banget, walaupun nggak ada datanya, nggak bisa nanya ke siapa-siapa, bisa diperhatikan itu masalah itu muncul dari mana nih kira-kira. Apakah tiba-tiba muncul sendiri ajaib? Tapi menurut saya kayak jarang banget sih yang seperti itu. Untuk menyelesaikan masalah nih, kapan sih Bu Pelangi merasa butuh orang lain atau wah ini harus ditangani sendiri aja deh gitu? Oke, nah kalau saya biasanya ya Mbak, selama memang ketika kita kerja kan kita tahu nih wewenang kita apa, tanggung jawab kita apa. Nah selama memang masih dalam koridor tanggung jawab kerja yang let's say masalahnya masih berhubungan sama pekerjaan gitu, pekerjaan kita sendiri, biasanya saya masih bisa nyelesain sendiri. Tapi misalkan ada satu masalah itu sudah menyangkut ke bagian lain, departemen lain, atau berhubungan sama orang lain, atau memiliki resiko ketika walaupun itu berhubungan sama bagian saya, misalkan divisi saya, tapi ketika saya ambil satu keputusan itu bisa berdampak ke bagian-bagian atau departemen lain. Nah, yang kayak gitu akhirnya biasanya saya lebih ke diskusi dulu sama atasan saya atau sama top manajemen untuk memungkinkan nggak nih kalau bagian saya akan membuat suatu keputusan seperti ini, nanti dampaknya ke departemen yang lain bagaimana. Dan nggak hanya ke top manajemen dan nggak hanya ke atasan, menurut saya penting juga untuk dikomunikasikan kepada bagian-bagian yang nantinya akan terdampak. Oke Bu Pelangi, yang terakhir nih, boleh kasih tips ke viewers bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dengan baik tanpa memunculkan masalah lagi? Kalau menurut saya ya, ketika ada satu masalah yang muncul, itu penting banget dicari tahu, benar-benar dicari tahu apa sih sumber masalahnya. Jadi nggak hanya masalah yang terlihat saat ini, biasanya masalah yang kejadian saat ini tuh adalah dampak dari masalah-masalah sebelumnya yang mungkin awalnya kecil, nggak kelihatan, lama-lama gede-gede. Jadi memang perlu banget untuk dicari tahu akar masalahnya. Setelah itu cari tahu data-data pendukungnya. Jadi kalau misalkan memang diperlukan ya, data-data pendukung itu perlu banget untuk ada, sehingga nanti kita bisa merumuskan solusinya juga dengan maksimal. Nah kalau saya biasa kayak tadi saya bilang tuh Mbak Dea, saya bagi rumus biasanya. Kalau orang mungkin kayak familiar dengan kata-kata BMW gitu ya, biaya mutu waktu gitu, dan itu biasanya sering saya lakukan juga. Jadi kayak oke, kalau untuk solusi yang ini dari segi biaya bagaimana, dari segi waktu lama atau cepet, dan dari segi kualitasnya gimana, atau dari segi resikonya bagaimana. Kalau dari tiga itu sudah di-compare beberapa pilihan solusi, sudah didapat solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan saat itu, baru setelah itu dikomunikasikan solusinya. Jadi ketika kita mau membuat suatu keputusan, mau menyelesaikan satu masalah, kalau berkaitan dengan tim sendiri, dikomunikasikan dengan tim sendiri. Kalau memang berkaitan dengan bagian-bagian lain, penting juga untuk dikomunikasikan dulu, sehingga akhirnya solusi yang dibuat nggak terjadi banyak kesalahpahaman gitu. Kan biasanya banyak tuh yang setelah ada masalah bikin keputusan ini, tapi nanti setelah keputusannya keluar baru rame-rame dari bagian lain. Nah kalau saya biasanya sebelum saya mengeluarkan ini, saya informasiin dulu, jadi sehingga mereka sudah siap ketika menerima ini ada satu masalah, solusinya akhirnya begini, akhirnya keputusan yang dibuat seperti ini gitu.
Nah, itu dia P-Viewers tentang problem solving. Semoga P-Viewers bisa menerapkan dengan baik ya di tempat kerja, di organisasi, dimanapun P-Viewers berada. Nah, P-Viewers jangan lupa untuk like, share video ini jika menurut P-Viewers video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Para Maufidah. Dan saya Dea Ajeng Utari dan Ibu Pelangi pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you for watching. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.